ada yang sedang pacaran juga ya, itu ada yang sedang berinteraksi sama anjingnya ya, itu ada yang menyendiri juga tuh sendiri-sendiri. Ini megah banget ya. Ini kapan kita punya gedung wali kota ya, atau kantor wali kota yang megahnya seperti ini, dan tentunya juga di dalamnya bersih ya teman-teman, ada tikus-tikus kantor yang atau cara yang mempunyai keturunan teman-teman. Walaupun Jepang itu terkenal film dewasanya ya teman-teman ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahkan mungkin sering nonton mungkin ya, bahkan tapi seperti ini realitanya itu faktanya di lapangan ya. Ya bukan hanya di desa aja teman-teman ya, kalau soal kesejahteraan di sini ya teman, fasilitas atau segala keamanan ya yang terpenting ya, di sini nggak ada begal, nggak ada suap menyuap, nggak ada apa tilang menilang, nyogok menyogok, atau orang dalam yang cari pekerjaan apa segala macam, itu nggak ada teman. Jangan disamakan sama negara kolonial kita ya teman ya. Jadi sih sangat bersih, sangat tanggung jawab pada dirinya masing-masing ya. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Morates. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya berada di luar, tepatnya berada di kantor wali kota ya, di tempat saya tinggal. Ini kantor wali kotanya besar banget teman-teman ya. Saya akan menunjukkan suasana di sini. Di sini sudah masuki musim panas ya, jadi sudah semakin ramai. Di sini luas banget teman-teman. Ini salah satunya di belakang nih. Gedungnya seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin bagi yang sudah di Jepang dan tinggal di daerah Saitama ya, atau yang dekat kota Koshigaya ya, mungkin teman-teman sering lihat gedung ini ya. Ini kan salah satu kantor wali kotanya teman-teman ya. Oke, saya kasih tunjuk ya. Nanti di depan sini tuh ada sungai teman-teman ya. Itu sungai bukan sembarang sungai ya. Itu sungai gede banget loh. Ini mungkin lebarnya sampai berpuluh-puluh meter ya. Akan tapi bukan cuma ini doang ya teman-teman. Itu di seberang sana pun sebenarnya itu sungai itu. Ini kan satu sungai ini. Di seberang sana itu sungai lagi. Jadi dua lapis ya. Kurang tahu untuk namanya apa ya. Yang jelas ini sungainya double begitu ya teman-teman ya. Ada yang sebelah sini dan di sebelah sana juga ada teman-teman. Bisa lihat di sepanjang sungainya ini ya, ini banyak orang sekali teman-teman ya. Banyak yang lagi santai-santai nyore sambil melihat pemandangan suasana indah ini ya teman-teman. Udah kayak istana banget ya. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman, pemandangan sore hari di Jepang. Nah dari situ kelihatan ada ontel saya ya teman-teman ya, berada di pojokan. Itu yang senantiasa menemani saya itu ya teman-teman. Bentar teman-teman, ini mau saya zoom cuma nggak bisa ya, supaya teman-teman bisa lihat di sana tuh ada sekerumpulan orang-orang lagi pada interaksi sama peliharanya masing-masing teman-teman ya. Yaitu peliharanya anjing ya, atau guguk kecil, guguk yang masih bayi-bayi teman-teman. Di sana tuh lagi pada berinteraksi. Nah kenapa orang Jepang seperti itu ya teman-teman ya, suka anjing ya. Ya karena anjingnya di sini tuh lucu-lucu teman-teman. Sama mungkin orang Jepang itu berpikiran lebih baik mengadopsi anjing ya daripada mengadopsi orang mungkin ya, atau mempunyai anak ya. Yaitu yang bisa mengobati rasa kasih sayangnya ya. Karena memang kalau punya anak di Jepang itu bener-bener butuh biaya yang sangat mahal banget teman-teman ya. Ada biaya ini, asuransinya dari bayi sampai besar nanti, terus juga apa biaya sekolahnya nanti gimana dari TK, SD segala macem, itu benar-benar diperhatikan.
Jadi makanya orang Jepang itu banyak yang nggak mau punya anak ya, atau nggak mau nikah, mungkin bahkan ya ingin slow living, independen ya, entah itu cewek ataupun cowok ya teman-teman. Ya itu bukan budaya kita ya, ya itu jadikan sebuah pelajaran atau jadikan pengetahuan saja bahwa di sisi balik ya, di balik semua keindahan Jepang, di balik semua apa, semua keanekaragaman budaya-budaya Jepang yang unik dan eh, bikin kita culture shock ya, itu ternyata ada sisi gelap yang mungkin sudah banyak yang tahu atau yang belum tahu, yaitu krisis demografi ya teman-teman ya, atau jarang yang ingin mempunyai atau jarang yang ingin mempunyai keturunan teman-teman. Walaupun Jepang itu terkenal film dewasanya ya teman-teman ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahkan mungkin sering nonton mungkin ya, bahkan tapi seperti ini realitanya itu, faktanya di lapangan ya. Ya bukan hanya di desa aja teman-teman ya, saya yang hidup termasuknya ini agak kota juga sudah kelihatan sekali ya, bahwasanya anak-anak kecil beda sekali ya sama di Indonesia atau di daerah saya atau mungkin di daerah teman-teman. Itu banyak sekali anak-anak kecil kalau sore, kalau malam ya, kalau udah pulang sekolah itu banyaknya main kelihatannya. Kalau di sini ya nggak ada teman-teman ya, cuman gini doang nih, taman aja sepi ya, sepi sekali. Katanya orang-orang pada melihara anjing ya, melihara kuku sambil berinteraksi di sana tuh. Banyak sekali teman-teman di sana tuh. Saya mau kasih lihat cuma jauh, ini kameranya nggak bisa mengarah ke sana ya, kamera ngezoom ke sana. Akan saya kasih lihat sih nanti ya. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Apakah ada teman-teman semua yang berminat untuk memecahkan masalah demografi ini di Jepang, yaitu dengan menikah dengan orang Jepang atau mempunyai anak di Jepang, atau hidup sampai tua nanti di Jepang? Ya teman-teman mungkin bisa pilih jalan itu ya, kalau memang teman-teman sudah mempertimbangkannya secara matang. Jangan tanya kalau soal kesejahteraan di sini ya teman, fasilitas atau segala keamanan ya yang terpenting ya. Di sini nggak ada begal, nggak ada suap menyuap, nggak ada tilang menilang, nyogok menyogok, atau orang dalam yang mencari pekerjaan apa segala macam. Itu nggak ada teman. Jangan disamakan sama negara Konoha kita ya teman ya. Jadi sangat bersih, sangat tanggung jawab pada dirinya masing-masing ya, sangat berhati-hati. Tapi tidak menutup kemungkinan gak semua orang Jepang seperti itu. Ada juga yang nakal ya, cuman budayanya sangat jauh lebih banyak yang benernya ya daripada yang bandelnya ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ada salah satu di depan situ ada yang bermain dengan anjingnya teman-teman. Nanti saya kasih lihat kalau dia depan sini. Mungkin seperti itu teman-teman. Saya ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya nggak berani nengok sama orangnya teman ya, karena nanti kena tegur ya, menyorot orang yang tidak terkenal itu tidak boleh teman ya. Saya coba menyorot peliharanya doang ya tadi ya. Ya kurang lebih contohnya seperti itu, dia menghibur diri ya dengan jalan-jalan sama anjingnya ya, jalan-jalan sama peliharaannya ya, jalan-jalan sama keluarga kecilnya ya, seperti itu teman-teman ya. Kebetulan hari ini sangat cerah banget ya, sangat cerah sekali. Dan di sini tadi itu ramai teman-teman, banyak teman-teman orang, banyak orang-orang duduk di sini ya, di depan halaman ini. Ini sebetulnya gedungnya besar sekali ya teman-teman. Di depan sana juga ada tempat duduknya tuh, di sebelah sana. Terus di balik sebelah sana juga ada tempat duduknya lagi.
Ini bagi teman-teman yang suka nongkrong ya, ini pasti sudah banyak yang jualan sekali ini teman-teman ya. Banyak yang terjadikan kesempatan ya buat mendapatkan cuan ya atau berjualan teman-teman. Akan tapi di sini tidak semudah itu teman. Paling ya cuma nongkrong kayak gini doang, bawa jajan terus bawa minuman ya. Dan yang terlebih penting lagi ya nggak buang sampah sembarangan teman-teman. Di situ kalau udah sampah tuh ya dibawa pulang sendiri-sendiri, jadi ya nggak ada tempat sampah tuh sama sekali. Dan sampah pun nggak ada di sini, bersih, melompong kosong ya. Ini sangat-sangat disiplin ya, sangat-sangat taat peraturan, nggak buang sampah tempat umum ya, yang akan merugikan orang lain ya dan merusak pemandangan tentunya ya. Ini kalau malam, terus kalau Hanabi kayaknya di sini di tempatnya ya. Saya kurang tahu juga kalau daerah sini ya. Kalau tempat Hanabi itu di mana. Cuman akan saya update ya keseruan-keseruan kehidupan di Jepang ini ya teman-teman ya. Di channel ini saya akan terus ada apa aja sih ya. Ya selama saya di Jepang ini saya menemukan apa aja. Terus bagi teman-teman yang ingin request ya bang, coba kemana gitu, ke tempat rumah kosong atau ke danau atau ke kali ya seperti apa ya, boleh teman-teman ketik di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih lihat dan akan saya spillkan tempatnya seperti apa, saya review. Tempat-tempat yang lain juga boleh. Tadi juga saya lewatin mall ya. Saya kira itu mall biasa teman-teman ya. Ternyata itu mall besar, itu tempat khusus judi ya atau pachinko ya. Cuma ini mereknya bukan pachinko ya, mereknya apa kurang tahu. Yang jelas sama kayak judi-judi semacam itu ya, mesin-mesin yang vending machine itu ya, apa ya, yang kita masukin koin terus mendapatkan spin, terus mendapatkan segala macam ya, seperti itu tuh. Cuman itu besar banget, mallnya itu besar gila banget. Nanti teman-teman, nanti saya spillkan deh. Saya tadi lewat situ kan, saya kira itu mall, saya mau coba masuk di situ tuh. Ternyata itu tempat judi terbesar ya mungkin di daerah sini ya. Saya juga penasaran juga ya, di dalamnya ada apa aja ya, apakah itu full semuanya judi ya, mesin judi itu, atau ada macam-macam jual barang atau segala macam. Mungkin nanti next video selanjutnya saya akan spillin ya bagaimana di dalamnya ya salah satu tempat judi yang ada di daerah sini ya. Ya buat pengetahuan aja ya teman-teman, buat memberikan kepuasan dari rasa penasaran kita ya. Tapi sebenarnya sudah pernah masuk sih di tempat yang seperti, cuman nggak sebesar ini ya teman-teman ya. Mungkin lain kali akan saya spillkan di video selanjutnya ya. Tuh di sini udah sore sudah lumayan ramai teman. Tapi dari tadi sebenarnya sudah lama ya, sudah ramai sih. Ini karena semakin sore suasana semakin enak jadi tambah ramai. Itu di situ ada banyak orang, ada yang sedang pacaran juga ya, itu ada yang sedang berinteraksi sama anjingnya ya, itu ada yang menyendiri juga tuh sendiri-sendiri. Ini megah banget ya. Ini kapan kita punya gedung wali kota ya, atau kantor wali kota yang megahnya seperti ini, dan tentunya juga di dalamnya bersih ya teman-teman. Ada tikus-tikus kantor yang tikus-tikus kantor enggak, maksudnya bersih pokoknya, nggak ada sampah, nggak ada apa segala macam ya teman-teman ya. Ini sepertinya kalau malam indah sekali teman-teman, lampunya besar-besar sekali nih ya. Mungkin next time saya kesini malam-malam deh. Ini lumayan dekat juga sih dari tempat tinggal saya. Nanti itu jembatan penyeberangan teman-teman ya. Sejuk teman-teman. Kira-kira mau bahas apa ini teman-teman ya? Tadi sudah bahas tentang fotografi ya, terus pachinko segala macam. Oke, mungkin untuk video kali ini saya tutup terlebih dahulu ya.
Oke, mungkin itu sekian saja ya video dari saya. Terima kasih sudah menemani jalan-jalan sore kali ini pada hari ini. Dan bagi teman-teman semua, bagi yang sedang proses ke Jepang atau yang ingin ke Jepang, terus bersemangat, jangan pantang menyerah, terus kejar mimpi kalian ya. Bila mana ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman ketahui ya, tanyakan di kolom komentar supaya nanti kita bahas bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Nanti saya akan jawab sebisa mungkin, dan bila mana saya nggak bisa jawab, saya akan cari referensi dari sumber-sumber yang sudah terpercaya teman-teman ya. Salam sejahtera teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.